Acara syukuran atas kehamilan Lita itu dilangsungkan hari ini. Lars tidak membuat acara yang terlalu besar karena memang ini hanya selamatan atas kehamilan Lita saja dan bukan 7 bulanan. Saat waktunya tiba, barulah Lars akan mengadakan acara yang besar. Duduk sini. Kamu dari tadi jalan-jalan terus, bantu sana bantu sini. Nanti yang ada kamu malah kecapean sayang, ujar Opa Will meminta Lita untuk duduk saja di sampingnya alih-alih membantu Seruni yang tengah menyiapkan makanan yang nantinya akan dibagikan pada anak-anak jalanan dan juga anak-anak panti niatnya. Kasihan Mama Opa, masa jadi mama yang direpotkan gitu. Lagi pula Lita juga sekalian menunggu Kak Lars yang katanya mau pulang lebih awal soalnya mau ikut bantu bagikan makanannya. Tapi sampai sekarang dia belum datang juga, ujar Lita dengan menghela napas kasar. Tidak apa-apa nak, duduk saja. Lagi pula ini sebentar lagi beres. Mungkin Lars saat ini sedang dalam perjalanan. Tidak perlu cemas begitu, ujar Seruni menimpali ucapan Lita. Dia tidak masalah bekerja sendiri mengkoordinir pekerja yang Lita suruh untuk memasak makanan itu karena Lita maunya makanan yang dibagikan nanti adalah makanan rumah dengan resep yang telah mamanya buat. Dan akhirnya Lita memilih mengalah dengan duduk di samping opanya. Tidak lama terdengar suara seseorang mengucapkan salam, Lita dengan cepat langsung bangkit dari duduknya. Dia mau lihat siapa yang datang, berharap jika yang datang itu adalah suaminya, tapi ternyata bukan. Justru yang datang malah Bunda Rani dengan Papa Matteo. Langsung saja Lita memeluk bundanya itu. Ya ampun Lita, kamu semangat banget tadi ke pintunya. Lagi nunggu Lars ya pasti. Tebak Bunda Rani, membuat pipi Lita bersemu sebagai responnya. Iya, hehe. Tadi Lita kira yang datang itu Kak Lars, tapi ternyata Bunda sama Papa, ujar Lita dengan jujur. Rani terkekeh pelan, tingkah Lita yang ini membuatnya teringat akan masa lalu saat dia mengandung Lars dan juga selalu antusias saat menyambut suaminya itu pulang. Hormon ibu hamil yang memang kadang selalu ingin bermanja dan tidak mau jauh dari suami ternyata sekarang menantunya rasakan juga. Paling dia sedang dalam perjalanan, Lita. Kamu tahu tidak? Proyek yang dimodelin sama kamu itu sukses besar. Lars sekarang ini lagi kewalahan karena pekerjaan semakin banyak dan juga ada tawaran masuk buat kamu, ujar Tuan Matteo seraya berjalan mengikuti istrinya dan juga menantunya. Lita menoleh ke arah papa mertuanya, tawaran apa, Pa? Apakah kontrak kerja lagi untuk Kak Lars dari perusahaan lain? Iya, kontrak kerja, tapi kali ini bukan untuk Lars, melainkan untuk kamu, ucap Bunda Rani mendahului suaminya yang baru akan memberitahukan kabar baik itu di hari yang baik seperti saat ini juga. Hah? Untukku? Bagaimana bisa, Bunda? Aku kan tidak ada niatan untuk bekerja. Mungkin Bunda salah tangkap maksudnya kali, sangkal Lita dengan ucapan mertuanya itu. Tidak, nah. Kontrak kerjanya memang buat kamu, makanya Lars bekerja sangat keras akhir-akhir ini untuk mendapatkan pengganti modelnya. Dia berpikir jika kamu pasti tidak mau jika harus menjadi model lagi, ujar Tuan Matteo, membuat Lita terdiam. Nanti kamu bicarakan lagi saja dengan Lars ya, nak. Apapun keputusan kamu nantinya akan tetap kami terima kok, ujar Bunda Rani dengan senyum manisnya saat melihat sang menantu yang jadi diam setelah mendengar jawaban suaminya. Lars pun akhirnya tiba di kediamannya, dan Lita yang semangat sedari tadi menunggu kepulangan suaminya itu lantas bangkit dan sedikit berlari untuk memeluk suaminya itu. Lars yang untung saja sudah siap itu tidak terlalu terkejut saat mendapat pelukan mendadak dari Lita. Kamu sekangen itu sama aku ya, sampai-sampai aku yang baru pulang dan belum mandi ini langsung kamu peluk begitu, ucap Lars dengan terkekeh. Lita mengangguk kecil dalam pelukan Lars itu. Lama, Kak Lars bilang mau pulang cepat untuk hari ini, tapi aku tunggu sampai 1 jam Kak Lars belum sampai juga. Abis ketemu siapa tadi? Tanya Lita tiba-tiba. Kening Lars berkerut samar, bertemu siapa?
Tidak ada, aku hanya menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Kamu mencium bau parfum lain lagi di tubuhku. Tebak Lars karena mengira jika Lita mencium bau asing pada tubuhnya seperti terakhir kali saat Roseanne mampir ke ruangannya. Mungkin karena hamil, Lita jadi memiliki indera penciuman yang tajam. Tajam. Lita mengangguk dengan pertanyaan itu. Iya, kamu kan belum ganti parfum, Kak, dan aku tahu betul wangi parfum kamu seperti apa. Tapi yang ini wanginya beda. Lars menyeringai, terbesit ide gila untuk menjahili istrinya itu. Lelaki tampan itu melepas perlahan pelukan Lita, lalu berjalan meninggalkan Lita yang masih mematung karena pertanyaannya tidak dijawab, bahkan pelukannya juga dilepaskan meskipun secara pelan-pelan. Kak Larse, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa pergi begitu saja? Jawab dulu. Kamu ketemu siapa tadi sampai waktu pulang cepat yang kamu janjikan itu malah lewat? Seru Lita dengan nada galak. Wanita itu melangkah maju mendekati Lars dan langsung menghadang jalan suaminya itu dengan melentangkan tangan. Apa? Minggir dulu, aku harus pergi mandi. Kamu enggak malu dilihat mama papaku? Ujar Lars menggodanya. Lita langsung menoleh ke ruang tamu di mana tadi Opa Will dengan Papa Matteo yang tengah berbincang-bincang bersama dengan Bunda Rani kini terlihat menatap ke arahnya. Tidak boleh. Jawab dulu pertanyaanku tadi. Kamu habis bertemu dengan siapa, Kak Lars? Tanya Lita lagi karena aroma parfum yang dia cium berbeda dari biasanya. Lars yang masih belum puas menjahili Lita lantas kembali menatap istrinya itu dengan seringai jahil. Menurutmu siapa? Lita terdiam dengan kepala menunduk kemudian saat Lars malah balik memberikannya pertanyaan. Tangan yang tadi terlentang itu perlahan dia turunkan, dan Lita juga menggeser tubuhnya agar tidak menghalangi jalan dari Lars. Kamu bertemu dengan Roseanne lagi kan? Kamu masih belum melupakannya, Kak? Tanya Lita dengan kepala tertunduk dan tangan yang mengepal. Lars melotot terkejut, tidak menyangka jika Lita akan langsung menduga ke arah sana. Lelaki itu buru-buru mendekat ke arah Lita dan mencoba mengangkat kepala Lita yang tertunduk agar bisa melihatnya, namun betapa terkejutnya Lars saat melihat Lita yang matanya sudah berkaca-kaca saat melihat ke arahnya. Lita memalingkan wajahnya, enggan melihat Lars karena matanya saat ini tengah berkaca-kaca seolah siap untuk menumpahkan cairan bening itu kapan saja jika menatap wajah suaminya itu. Lita merasa aneh pada dirinya, semenjak hamil ini dia merasa lebih sensitif dan menurutnya dia jadi lebih gampang menangis hanya karena hal sepele. Hei, kenapa kamu menangis begitu? Jangan menangis, Aku hanya bercanda. Aku tidak bertemu siapapun demi Allah. Aku berkata jujur di awal kan jika aku sibuk dengan pekerjaan yang mau aku selesaikan sesegera mungkin, ujar Lars mencoba berbicara pada Lita. Bohong, kalau begitu kenapa Kak Lars malah bertele-tele dan juga parfum siapa yang aku cium di baju kamu ini, Kak? Tanya Lita lagi. Lars tersenyum tanpa dosa, aku hanya iseng saja mau menjahili kamu. Dan untuk aroma parfum ini parfum yang Raka semprotkan padaku, dia memintaku untuk mencobanya karena dia mau memberikan parfum ini pada gadis yang sedang dia dekati, makanya aroma parfum yang kamu cium itu seperti parfum wanita. Lita langsung menghapus air matanya dengan cepat lalu melotot galak ke arah suaminya, jadi Kak Lars menjahili aku. Sialan, aku sudah akan menangis dan marah besar sama kamu, Kak, tapi bisa-bisanya kamu malah menjahili seperti ini. Kesal Lita lalu menjenggut rambut yang ada di kepala Lars hingga lelaki itu mengaduh kesakitan. Aduh sakit, lepaskan. Rambutku bisa rontok ini, Lars mengaduh kesakitan, berusaha melepas tangan Lita dari kepalanya. Tidak. Ini hukuman untuk kamu, Kak, nakal banget sih jahilin istrinya segala. Dasar nyebelin. Ujar Lita dengan gemas sebelum akhirnya melepas jambakannya pada rambut Lars.
Takut jika suaminya itu akan jadi botak karena dijambak oleh Lita, nanti ketampanan Lars akan berkurang jika botak. Bunda Rani yang melihat tingkah menantunya itu tertawa, penyakit jahil Lars dari dulu memang tidak hilang-hilang ya. Untung saja Lita hanya melayangkan jambakan saja, coba jika dia langsung melayangkan gugat cerai karena bercandaan Lita barusan bisa berabe nantinya. Yah, itu lebih baik. Cucuku jadi bisa mencari lelaki yang lebih dari Lars anak kalian itu nantinya, respon Opa Will dengan nada datar, membuat Bunda Rani tersenyum canggung. Ahahaha, Pak William bisa saja, Bunda Rani tertawa canggung meresponnya. Dengan mobil yang lebih besar, Lita ditemani oleh suami dan juga mama serta ibu mertuanya pun melakukan perjalanan menuju panti asuhan setelah sebelumnya membagikan makanan pada anak-anak jalanan yang mereka temui. Sesampainya di panti itu, Hani, ibu panti yang memang sudah kenal dengan Bunda Rani, itu menyapa. "Mbak, sudah lama Mbak Rani tidak ke sini. Mari masuk," ujar Hani mempersilahkan. "Iya, Han, sampaikan maafku ya pada anak-anak karena sudah lama tidak berkunjung. Oh iya, kenalkan ini Lalita, menantuku dan ini adalah mamanya Lalita." Hani terlihat antusias saat Bunda Rani berkata jika gadis yang ikut bersama mereka itu adalah menantu dari Bunda Rani. "Loh, Mbak sudah ada menantu aja, kapan nikahin Larsnya? Kok saya enggak diundang?" tanya Hani. "Nikahannya enggak ngundang-ngundang, Han, cuma kerabat saja soalnya emang privat." "Oh iya, ini kami ke sini mau ngasih makanan buat anak-anak sekalian sedikit uang jajan juga buat mereka dalam rangka menantu saya ini yang lagi hamil anak pertama," ujar Rani dengan bangganya seraya merangkul pinggang Lita. "Wah, Mbak Rani, selamat ya sebentar lagi bakal jadi nenek nih." "Haduh, mana menantunya cantik lagi, pasti anaknya Nak Lars dan Nak Lita juga cakep," ujar Hani memuji. Lita tersenyum dengan mengucapkan terima kasih. Sambil menunggu Bunda Rani yang tengah bercakap-cakap dengan kawan lama pemilik panti asuhan, bersama dengan Mama Seruni, Lita memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar panti bersama dengan suaminya. Melihat bagaimana anak-anak panti itu terlihat bermain dengan bahagia. Tiba-tiba dari arah berlawanan, seorang gadis kecil yang tengah bermain lari-larian dengan teman yang mengejarnya itu tidak sengaja menabrak Lita hingga terjatuh. Lita yang panik langsung menghampiri gadis kecil itu. "Haduh, adek enggak apa-apa? Ada yang sakit enggak?" tanya Lita dengan khawatir seraya melihat keadaan gadis kecil itu dengan seksama. Maaf, jangan marah. Alisa tidak sengaja tabrak tante, maafin Alisa." "Ini salah Alisa yang tidak lihat-lihat jalan," ujar gadis kecil itu dengan terburu-buru, takut jika Lita akan marah karena telah dia tabrak. Tidak, aku tidak marah kok. Kamu jangan minta maaf gini, lain kali hati-hati saja ya. Lihat ini lutut kamu jadi lecet sedikit," ujar Lita dengan lembut. Lars ikut berjongkok di samping istrinya itu. "Hei bocil, kamu ini kebiasaan ya, kalau main pasti saja lari-larian. Nanti kalau jatuh dan terluka kamu nangis lagi kayak terakhir kalinya," ujar Lars ikut berbicara. Alisa yang tadinya menatap takut-takut pada Lita, kini menoleh ke arah samping Lita di mana Lars berada. "Akak Larse. Akak kapan datang?" Bunda Rani juga ikut sama akak. "Tentu saja, Bunda Rani ada dengan Mama Hani," jawab Lars semangat. Lita menatap bingung pada suaminya dan juga anak kecil yang terlihat akrab dengan Lars itu. "Kalian sudah saling kenal?" tanya Lita. Lars tersenyum, "Tentu saja kenal, bocil ini yang nemenin aku main kalau mampir ke sini sama Bunda. Dia Alisa namanya, Alisa ini Tante Lita. Dia istri akak Lars," ujar Lars memperkenalkan istrinya itu. Mata Alisa berbinar senang, gadis itu mengulurkan tangannya. "Halo, akak cantik, aku adik kesayangannya akak Lars. Salam kenal." Gadis manis itu memperkenalkan diri, membuat Lita tersenyum lalu membalas uluran tangan Alisa. "Salam kenal juga, cantik," ujar Lita.
Raut wajah Alisa seketika berubah menjadi sedih saat menjabat tangan Lita. Gadis itu menatap Lita kemudian berkata tanpa diduga-duga, "Akak cantik sedang ada adik bayi ya di perutnya. Jaga adik bayinya baik-baik ya, Akak, soalnya ada tante-tante yang mau buat jahat sama adik bayinya." Dalam perjalanan pulang, Lalita terdiam melamun dengan menatap jalanan. Di belakang sana, Rani sudah berbisik dengan seruni saat melihat keanehan pada Lita. "Ada apa dengan Lita?" Sehabis pulang dari panti, dia terlihat murung, ujar Bunda Rani seraya berbisik pada besannya itu. Seruni pun terlihat menatap Lita yang sedari tadi memilih diam dengan mata yang menatap jalanan. Seperti sedang melamunkan sesuatu. Tidak tahu, mungkin dia bertengkar dengan Lars. Bukan hanya Lita, tapi Lars juga sedari tadi diam saja kan dan fokus menyetir. Ujar Seruni menambahi ucapan Rani yang diangguki setuju oleh wanita paruh baya itu. Karena tidak tahan dengan keheningan yang ada di mobil ini, akhirnya Rani berinisiatif untuk bertanya pada kedua anaknya itu. "Kalian ini kenapa sebenarnya? Dari tadi diam saja selama perjalanan. Apakah kalian berdua sedang bertengkar?" Tanya Rani sedikit menyentak nadanya, membuat Lita tersadar dari lamunannya dan membalikkan badan ke belakang untuk melihat Mama Rani dan juga Mama Seruni yang melihat ke arahnya dengan tatapan menuntut. "Kami tidak bertengkar kok, Ma. Mama salah paham. Aku dari tadi diam bukan karena bertengkar dengan Kak Lars, tapi karena aku sedikit lelah saja," alibi Lita. Namun Rani yang tahu gerak-gerik menantunya seperti orang yang tengah menyembunyikan sesuatu itu lantas tidak langsung percaya begitu saja. "Bohong, kalau kalian berdua tidak bertengkar, kenapa sepulang dari panti kalian malah saling diam? Kalian membuat suasana di mobil menjadi canggung, tahu," ujar Rani berterus terang. Lita bingung mau menjawab apa, dia memang tidak merasa sedang bertengkar dengan suaminya itu. Hanya saja setelah pulang dari panti, entah kenapa Lita merasa moodnya turun dan dia jadi malas berbicara. Pikirannya penuh tentang perkataan anak kecil yang baru saja dia temui. "Akak cantik sedang ada adik bayi ya di perutnya. Jaga adik bayinya baik-baik ya, Akak, soalnya ada tante-tante yang mau buat jahat sama adik bayinya." Hanya perkataan anak-anak, tapi entah kenapa Lita bisa sangat kepikiran soal itu. Bahkan gadis itu juga agak terkejut saat Alisa menebak jika dirinya ini tengah hamil. Padahal Lita belum memberitahukan, dari mana anak kecil itu tahu jika dia sedang hamil. Dan perkataan soal tante jahat itu juga yang dipikirkan oleh Lita selama dalam perjalanan pulang ini. Lita takut jika yang gadis kecil itu katakan menjadi kenyataan. Tante jahat yang dimaksud di sini bahkan Lita belum mengetahuinya. Tapi tebakan Lita hanya menuju pada dua orang wanita yang belakangan ini menjadi pengganggu dalam kehidupannya. Apakah itu Roseanne atau Saras? Tapi, apa mungkin jika yang gadis kecil itu katakan adalah kebenaran? Batin Lita bertanya-tanya, tanpa sadar jika gadis itu kembali melamun dan mengabaikan ucapan Rani sebelumnya. "Tuh kan, Lita lagi-lagi melamun. Kali ini apalagi keisengan yang kamu lakukan pada istri kamu itu, Lars?" Tanya Bunda Rani dengan nada galak. Lars menghela napas dengan merotasi bola matanya malas, "Mana ada Lars?" isengin Lita. "Udah kapok Lars," isengin Lita. "Kali ini bukan salah Lars, Bun." Kayaknya Lita jadi diem gitu gara-gara kepikiran ucapan Alisa deh. Alis Rani berkerut bingung, "Alisa? Alisa yang suka kamu ajak main itu kalau di panti?" "Ya iya memang Alisa, mana lagi, Bun," jawab Lars asal. Mata Rani terlihat membulat, dia bicara apa, memangnya pada Lita?" Lars sambil tetap konsentrasi dengan mobil yang dia bawa itu lantas menjawab kembali ucapan Bunda N ya meskipun Lita sudah mengkode dirinya untuk tidak menjawab dengan jujur. Alisa bilang, Lita harus menjaga kandungan dalam perutnya karena akan ada tante-tante jahat yang berniat untuk melukai bayi dalam kandungan Lita. Apa? Bagaimana Alisa bisa berbicara seperti itu?
Memangnya gadis kecil itu tahu jika Lita itu tengah hamil? Namun gestur dengan jawaban yang Lars berikan selanjutnya langsung menjawab pertanyaan dari Rani. Entahlah. Dia tiba-tiba saja berceletuk seperti itu. Mungkin itu juga yang membuat Lita tiba-tiba diam dan kepikiran, jawab Lars, membuat Lita menatap kesal ke arahnya. Bohong, Bun, Kak Lars berbicara asal saja itu. Bunda jangan dengarkan dia, sangkal Lita, agak panik saat melihat Bunda Rani yang langsung terdiam begitu saja setelah mendengar penjelasan dari Lars. Tunggu dulu, ini kenapa Alisa bisa tahu kalau Lita hamil dan akan ada orang jahat yang mau mencelakai janinnya? Apakah Alisa ini anak yang memiliki kemampuan khusus? Seruni ikut bergabung dalam percakapan. Rasa penasarannya tiba-tiba melonjak naik saat mendengar pembicaraan menantunya dan juga besannya sendiri. Hah? Tidak ada kayaknya, Ma, tapi seingat Lars, dia dijauhi sama teman-temannya yang di panti gara-gara mereka nganggap Alisa aneh. Tapi buat kemampuan khusus. Kayaknya enggak deh, jawab Lars, namun Bunda Rani sedari tadi masih terdiam bungkam tanpa kata. Tak. Ada yang mau Bunda bicarakan sama kamu. Tapi hanya berdua, tidak apa-apa kan? Tanya Rani saat keluar dari mobil. Iya, Bunda. Bunda mau bicara apa? Sesuatu penting, tapi tidak di sini, tak. Kita butuh tempat yang lebih privat karena ini sangat rahasia, ujar Rani lagi dan jadilah Lita membawa ibu mertuanya itu untuk masuk ke dalam kamarnya dan Lars yang memang sudah didesain dengan kedap suara. Rani terlihat berkali-kali menghela napas. Menjelaskan seserius apa situasinya saat ini dan juga membuat Lita sangat penasaran dengan apa yang akan ibu mertuanya itu katakan padanya. Bunda mau ngomong apa? Kayaknya serius banget ya, Lita bertanya. Rani terlihat menganggukkan kepalanya sebelum menjawab, Lita, kamu tahu tidak jika anak yang tadi sore kamu ajak bicara itu memiliki kemampuan khusus? Lita membulat terkejut mendengarnya. Tidak menyangka jika tebakannya sebelumnya itu ternyata tepat sasaran. Maksud Bunda anak indigo begitu. Tapi dari mana Bunda tahu jika Alisa itu anak indigo? Bunda sendiri yang menyaksikan bagaimana dia dirundung teman-temannya dulu saat usianya 2 tahun lebih kecil dari sekarang. Ingat apa yang Lars katakan tadi soal Alisa yang dijauhi temannya karena dia gadis aneh. Lars tidak berbohong soal itu, Lita, tapi anak Bunda itu dia tidak pernah percaya dengan yang namanya hantu ataupun kemampuan khusus seseorang. Dan saat itu ketika Alisa dirundung karena dituduh telah berbohong atas perkataannya soal gadis itu yang bisa melihat hantu, hanya Bunda satu-satunya yang percaya jika Alisa sungguh punya kemampuan khusus. Ucapan Alisa tidak pernah salah, Lita. Dia masih kecil dan anak kecil itu suci, apapun yang keluar dari mulutnya berupa hal bahagia ataupun yang sedih-sedih itu pasti benar meskipun kita tidak bisa mendahului ketentuan Allah. Tapi tidak ada salahnya kan berjaga-jaga. Lita, kamu menantu Mama satu-satunya. Mama mau kamu tetap sehat dan tidak terjadi apapun pada kamu juga jabang bayinya. Tolong jaga diri kamu dan tetap selalu berhati-hati ya, sayang.